Halo investor dan tradership, di kolom komen banyak yang minta pendapat saya dan mengulas tentang forex, option, future emas, future yang lain, kripto, saham luar negeri, dan lain-lain. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa mengulas suatu instrumen investasi yang saya tidak melakukan trading ataupun investasi di sana karena saya tidak memiliki expertise, pengalaman, ataupun keahlian di instrumen tersebut. Di aset finansial, saya hanya melakukan investasi dan trading hanya di saham Indonesia. Di video ini, saya akan mengungkapkan alasan saya mengapa saya hanya trading dan investasi di saham Indonesia. Dalam video di playlist penataan keuangan, saya membahas tentang bagaimana cara menata uang yang kita peroleh dari hasil wealth creation kita. Baik, apakah Anda seorang karyawan, ibu rumah tangga, pegawai negeri, profesional, ataupun Anda seorang pengusaha, dengan cara membagi uang hasil wealth creation tersebut dalam 5 pos keuangan. Yaitu yang pertama, pos need untuk kebutuhan sehari-hari. Saya meletakkannya di instrumen tabungan bank karena liquid dan bisa sewaktu-waktu diambil. Yang kedua, pos want untuk pos keinginan saya. Saya letakkan di instrumen tabungan dan instrumen mata uang asing, fisik ya, karena salah satu want saya adalah traveling keliling dunia bersama dengan keluarga. Yang ketiga, pos debt untuk membayar utang. Saya juga meletakkannya di instrumen tabungan bank. Yang keempat, pos saving untuk dana berjaga-jaga. Saya meletakkannya di instrumen asuransi. Yang kelima, pos investasi. Saya diversifikasi dalam beberapa jenis instrumen. Yang pertama, untuk instrumen lindung nilai, saya letakkan di instrumen emas batangan dan perhiasan. Yang kedua, untuk aset nyata, saya letakkan di instrumen properti seperti tanah, rumah, ruko, apartemen. Yang ketiga, untuk aset finansial, saya letakkan hanya di instrumen saham Indonesia. Ini alasan saya mengapa saya hanya trading dan investasi di aset finansial hanya di saham Indonesia. Yang pertama, investor kakap kelas dunia seperti JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Credit Lyonnais, Goldman Sachs, kemudian Mark Mobius, dan lain-lain, itu melakukan investasi di saham Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah merupakan salah satu negara tujuan investasi. Jika investor kakap kelas dunia, bahkan paus kelas dunia, melakukan investasi di saham Indonesia, mengapa saya investor retail tidak mengikuti jejak mereka dan justru bingung, bahkan pusing mencari-cari instrumen investasi yang lain, bahkan sampai ke luar negeri, yang mana tingkat keamanannya pun kita tidak pahami. Yang kedua, saya investasi di saham Indonesia karena faktor keamanan. Investasi saham di Bursa Efek Indonesia itu memiliki faktor keamanan yang cukup tinggi loh, di mana uang kita tersimpan dalam rekening dana investor atau RDI atas nama kita pribadi, dan saham kita itu tersimpan dalam rekening efek atas nama kita juga di sub rekening ke C. Hal ini menjamin keamanan kita dalam melakukan transaksi dan menyimpan aset yang kita miliki. Bahkan seandainya sekuritas tempat kita bertransaksi kolaps atau bangkrut, uang dan saham kita tetap aman karena baik RDI-nya atas nama kita, kemudian sub rekening ke C-nya juga atas nama kita. Saat perusahaan sekuritas
yang Anda gunakan sebagai tempat bertransaksi, misalkan kolaps atau bangkrut, Anda tinggal info ke KSE agar saham Anda yang ada di sekuritas tersebut dan tersimpan di subrek KSE bisa Anda pindahkan ke sekuritas yang lain. Demikian juga RDA Anda yang ada mungkin di BCA atau di Mandiri atau di bank yang lain, Anda tinggal info untuk dipindahkan RDA-nya ke RDA Anda yang lain dananya. Yang ketiga, dengan membeli saham Indonesia, kita bisa melakukan investasi di perusahaan-perusahaan multinasional di mana kita juga menjadi nasabah atau konsumen di perusahaan tersebut. Sehingga kita selain sebagai seorang nasabah, kita sekaligus juga menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut dengan mendapatkan dividen atau pembagian laba usaha dari perusahaan kepada pemegang saham ataupun capital gain saat perusahaan itu sahamnya naik secara valuasi. Contoh, kita nasabah Bank BCA memiliki saham BBCA. Kita konsumen sabun, odol, shampoo, produksi Unilever, punya saham Unilever. Kita beli mobil, misalkan kita punya mobil Toyota, kita bisa beli saham Astra International Indonesia atau ACI. Bagi Anda penggemar Indomie, Anda bisa beli saham ICBP dan Indofood. Sementara bagi Anda yang pakai handphone, Anda bisa punya saham TLKM atau Excel ataupun Indosat. Yang keempat, saat kita investasi saham Indonesia, kita bisa lebih cepat dan mudah untuk memperoleh informasi, baik secara laporan keuangan, berita, dan juga bisa melihat fakta di lapangan, apakah bisnis saham tersebut bertumbuh dan berkembang atau bisnisnya sedang mengalami sunset. Yang kelima, kita bisa melakukan switching portofolio dengan mudah, yaitu dengan cara menjual saham yang downtrend dan membeli saham yang sedang uptrend. Di samping dari grafik pergerakan harga saham juga berdasarkan pengamatan di lapangan dari sektor industri yang sedang berkembang. Yang keenam, di video saya yang berjudul Saham Sleeping Beauty Indonesia Jamrut Khatulistiwa, saya membahas bahwa Indonesia sudah menjadi daya tarik negara asing sejak ratusan tahun yang lalu. Karena Indonesia dikaruniai Tuhan mempunyai sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari yang pertama, iklim Indonesia yang berada tepat di garis khatulistiwa, membuat Indonesia memiliki waktu yang sama, baik siang maupun malam. Matahari selalu bersinar di segala musim, membuat Indonesia memiliki kondisi tanah yang subur. Sampai ada lagu dari Gus Plus ya, yang di syairnya mengatakan bahwa tongkat pun bisa jadi tanaman. Di mana banyak tanaman seperti padi, karet, sawit atau CPO, kemudian kelapa, dan banyak jenis rempah-rempah yang langka di benua yang lain. Semuanya ada di Indonesia dan harganya kalau dijual ke luar negeri itu mahal sekali. Yang kedua, Indonesia memiliki banyak kandungan tambang berbagai mineral di Indonesia seperti nikel, timah, batu bara, minyak, emas, dan lain-lain. Yang ketiga, Indonesia adalah merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.500 pulau, bergaris pantai sepanjang 81.000 km, memiliki luas wilayah laut Indonesia mencapai 62% dari luas Indonesia yang terbentang seluas 3.257.357 km persegi dan memiliki jumlah dan jenis ikan terbanyak di dunia. Sehingga banyak nelayan asing yang berupaya memancing di Indonesia secara ilegal. Sampai zaman Menteri Susi kemarin menertibkannya dengan banyak menenggelamkan
kapal-kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video saya Sleeping Beauty Indonesia Jamrud Khatulistiwa. Yang ketujuh, di video melihat arah tren IHSG, saya mengupas bahwa Indonesia memiliki faktor-faktor yang membuat Indonesia menjadi negara emerging market tujuan investor kelas dunia, yaitu yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam, yang ketiga sumber daya modal, yang keempat sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang kelima sumber daya sosial dan budaya. Dan saat ini sampai tahun-tahun ke depan pemerintah sedang giat membangun infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, airport yang akan membuat anggaran belanja pemerintah mengucur agar investor baik investor domestik ataupun investor asing mau melakukan investasi di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video saya berjudul Melihat Arah Tren IHSG 2022. Yang kedelapan, di video penyebab dana asing borong saham Indonesia, saya mengupas ada banyak hal. Yang pertama, Indonesia merupakan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua, Indonesia memiliki lebih dari 164 perusahaan BUMN dan mengelola harga pada barang kebutuhan pokok termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Yang ketiga, Indonesia masuk dalam MSCI Index atau Morgan Stanley Capital Index. Yang keempat, Goldman Sachs memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 7 dunia pada tahun 2050. Yang kelima, Indonesia merupakan anggota Group of 20 atau G20 dan pada tanggal 31 Oktober 2021 Indonesia ditunjuk menjadi presidensi G20 tahun 2022. Yang keenam, Indonesia masuk dalam daftar investment grade rating dari 3 lembaga pemeringkat efek kelas dunia, yaitu Fitch Ratings, Moody's, dan Standard & Poor's. Yang ketujuh, Indonesia dinobatkan sebagai 5 besar pasar teratas kategori emerging market utama dunia menurut survei dari Global Intelligence Alliance atau GIA. Yang kedelapan, ditinjau dari indikator Real Effective Exchange Rate atau REER pada tahun 2016, Indonesia berhasil menyalip Malaysia dan Singapura sebagai negara emerging market terbesar di Asia Tenggara. Yang kesembilan, studi Oxford Economics yang dilansir dari Business Insider November 2019 menobatkan Indonesia berada di urutan ketiga dengan perkiraan GDP 5,1% per tahun dari 10 negara dengan pertumbuhan emerging market tercepat pada tahun 2028. Yang ke-10, PricewaterhouseCoopers atau PwC memprediksi Indonesia akan berada peringkat 5 di tahun 2030 dan naik menjadi peringkat 4 di tahun 2050. Yang ke-11, Indonesia memasuki masa bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2030 sampai 2040, di mana jumlah penduduk Indonesia usia produktif 15 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif di bawah usia 15 tahun dan di atas usia 64 tahun. Yang ke-12, mulai pulihnya ekonomi Indonesia dari krisis COVID-19 bisa dilihat dari beberapa indikator ekonomi, mulai dari bulan Agustus 2021, seperti penjualan retail yang meningkat, aktivitas manufaktur Indonesia sudah kembali ke zona ekspansi, neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2021 membukukan surplus sebesar 4,74 miliar US dollar dan menorehkan rekor tertinggi sepanjang masa. Yang 13, terjadi rally kenaikan harga komoditas dunia seperti batu bara, minyak bumi, gas, hingga minyak sawit atau CPO yang otomatis menguntungkan Indonesia karena Indonesia adalah merupakan produsen
daripada komoditas tersebut, termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Yang ke-14, banyak saham-saham berkapitalisasi pasar besar atau big caps di Bursa Efek Indonesia yang saat ini valuasinya masih murah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Yang ke-15, terlalu tingginya valuasi saham di bursa saham negara lain membuat investor asing melakukan rotasi investasi ke pasar modal Indonesia sejak bulan Agustus 2021. Untuk lebih jelasnya tentang ke-15 hal ini, Anda bisa melihat video saya berjudul Penyebab Dana Asing Borong Saham Indonesia. Jadi, jika investor asing dari negara maju saja sangat berminat untuk investasi di Indonesia, termasuk di bursa saham Indonesia, mengapa kita sebagai trader, investor, penduduk, dan warga negara Indonesia tidak melakukan investasi di saham Indonesia dan justru bingung mau melakukan instrumen di investasi yang lain-lain yang belum jelas dan sangat tinggi loh resikonya. Harapan saya melalui video ini bisa mengajak saudara-saudara untuk melakukan investasi saham di Bursa Efek Indonesia. Karena di samping faktor-faktor di atas, kita sebagai penduduk Indonesia lebih bisa mengenal tentang perusahaan-perusahaan Indonesia, culture bisnis Indonesia, berita-berita terkini dari Indonesia yang bisa menjadi referensi untuk pengambilan keputusan baik untuk melakukan trading ataupun investasi dibandingkan investor asing. Seperti yang Warren Buffett katakan, investasi yang terbaik adalah menjadi investor dan melakukan investasi di perusahaan yang kita miliki sendiri. Kalau saya terjemahkan dalam artian yang lebih luas, investasi terbaik adalah menjadi investor di negara kita sendiri. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.